Selamat pagi teman-teman, salam Franciscus Pace Ebene. Kenalkan, nama saya Benedikta Firlalito. Dalam pelajaran penjas ini saya akan menjelaskan tentang sejarah renang. Sejarah renang adalah manusia sudah dapat berenang sejak zaman prasejarah. Bukti tertua mengenai berenang adalah lukisan-lukisan tentang berenang. Dari zaman batu telah ditemukan di gua berenang yang berdekatan dengan Wadi Soradigrit Kebir, Mesir Barat Daya. Catatan tertua mengenai berenang berasal dari 2000 sen. Berapa di antara dokumen tertua yang menyebut tentang berenang adalah Epos, Gilgamesh, Lid, Otyes, dan Alkitab. Kitab Yeskiel bab 47 ayat 5, Kisah Para Rasul bab 27 ayat 42, Kitab Yesaya bab 25 ayat 11, serta Beowulf. Dan hikayat kata lain pada 1538. Pertama, Nicholas Wittmann, seorang profesor bahasa dari Jerman, menulis buku mengenai renang yang pertama, Berenang atau Dialog mengenai Seni Berenang. Perlombaan renang di Eropa dimulai sekitar tahun 1800. Setelah dibangun kolam-kolam renang, sebagian besar peserta waktu itu berenang dengan gaya dada. Pada 1873, Johann Antero Turgeon memperkenalkan gaya rangkak depan atau disebut gaya Turgeon. Dalam perlombaan renang di dunia barat, Turgeon menirunya dari teknik renang gaya bebas. Suku India di Amerika Selatan, renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athens 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan sebagai nomor baru renang Olimpiade. Persatuan Renang Dunia Federation International dan Nasional FINA dibentuk pada 1908. Gaya kupu-kupu yang pada awalnya merupakan salah satu variasi gaya dada diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Oke teman-teman, itu tentang sejarah renang. Sekarang kita masuk di bagian B, yaitu dasar belajar renang. Dasar belajar renang ini dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan air, meluncur, dan latihan pernapasan. Yang pertama adalah pengenalan air. Pengenalan air sangat perlu bagi mereka yang baru pertama kali belajar renang. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut terhadap air dan mengenali sifat-sifat air seperti basah, dingin, dan sebagainya. Latihan pengenalan air dapat dilakukan dalam bentuk permainan atau yang lain. Misalnya, kejar-kejaran di kolam yang dangkal, saling menciprakan air ke muka teman, memasukkan kepala dan badan ke dalam air, menyelam melalui rintangan yang dibuat teman. Yang bagian kedua, meluncur. Setelah mengetahui sifat-sifat air, maka dilanjutkan dengan latihan meluncur dan mengapung. Caranya adalah berdiri dengan kedua tangan lurus, bungkukkan badan ke depan, letakkan kedua kaki pada lantai kolam hingga badan terdorong ke depan dalam sikap mengembangkan dan meluncur. Yang ketiga, latihan pernapasan. Bagian A, teknik gerakan pernapasan. 1. Sikap permulaan. Berdiri kangkang di kolam dasar, membungkukkan tubuh rata dengan air, muka menghadap ke depan di antara kedua lengan yang diluruskan ke depan. Bagian kedua, gerakan. Pernapasan dilakukan dengan memutar kepala ke kiri atau ke kokang sehingga mulut mengambil napas. Bagian kedua, gerakan tersebut bersama lengan searah dengan putaran kepala berada di belakang samping tubuh. Bagian ke B, cara melakukan gerak dasar mengambil napas. Lakukan dengan posisi telungkup terampung dan kedua tangan memegang dinding kolam. Ambillah nafas melalui mulut dan masukkan muka ke dalam air, mata melihat ke depan sedikit. Permukaan air di dahi, buang nafas melalui hidung. Setelah itu, putarkan kepala ke samping kanan kiri, berporos leher sehingga mulut di atas permukaan air. Itu tentang dasar belajar renang. Sekarang kita masuk ke bagian C, macam-macam gaya dalam olahraga renang. Itu dibagi menjadi 4, yaitu renang gaya bebas, renang gaya dada, renang gaya punggung, dan renang gaya kupu-kupu. Yang pertama kita bahas tentang
renang gaya bebas. Gaya bebas diartikan bahasa Inggris Footcraft adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayun, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicampurkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Berenang dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Sewaktu mengambil napas, berenang bisa memiliki untuk menoleh ke kiri atau ke kanan dibandingkan gaya berenang lainnya. Gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melalui lebih cepat di air. Tidak seperti halnya gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu Federasi Renang Internasional (FINA) tidak mengetahui teknik yang digunakan dalam lomba renang kategori gaya bebas. Berenang dapat dengan gaya apa saja kecuali gaya dada, gaya punggung, atau gaya kupu-kupu. Walaupun sebenarnya masih ada teknik-teknik renang gaya bebas yang lain, gaya Footcraft digunakan hampir secara universal oleh perenang dalam lomba renang gaya bebas, hingga gaya crawl identik dengan gaya bebas. Bagian A. Posisi badan gaya bebas. Posisi badan harus horizontal walaupun kaki masih cukup dalam di dalam air. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar posisi badan sejajar horizontal, yaitu A. Dahi dan telinga jangan sampai berada di atas permukaan air. B. Punggung dan pantat sedikit berada di atas permukaan air. Otot perut ada leher real. B. Gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang memberi dorongan ke depan, mengatur keseimbangan tubuh. Adapun cara melakukan gerak kaki pada renang gaya bebas adalah: gerakan kaki dimulai dari pangkal paha sampai dengan ujung jari. Pada waktu gerak kaki ke bawah harus disertai cambukan dari pergelangan kaki. Gerakan kaki atas dilakukan lemas, rileks, jangan sampai keluar dari permukaan air. Gerakan kaki ke atas dan ke bawah dilakukan secara bergantian. Gerakan lengan. Gerakan tangan gaya bebas dibagi menjadi 3 tahap, yaitu gerakan menarik, pull, gerakan mendorong, push, lurus ke belakang, istirahat, recover. Dari posisi lurus ke depan, lengan ditarik silang di bawah dada dengan siku dibengkokkan. Gerakan mendorong, push. Setelah siku mencapai bidang vertikal bahu, dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Istirahat. Setelah gerakan mendorong selesai dan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar dari air, diikuti dengan lengan bawah dan jari-jari secara rileks digeser ke depan permukaan air, kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam air. Yang kedua, renang gaya dada. Renang gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan belah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air. Setelah 1 kali gerak tangan kaki atau kedua kali gerak tangan kaki. Gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk renang refleksi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Dalam pelajaran renang mulai belajar gaya dada atau gaya bebas di antara ketiga nomor renang resmi yang diatur Federasi Renang Internasional (FINA). Berenang gaya dada adalah berenang yang paling lambat. Gerak kaki.
kaki ditekuk, dengkul dibengkokkan ditekuk, kemudian tendangkan, luruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka, kaki kiri dan kaki kanan saling berjauhan, masih dalam posisi kaki lurus, kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan. Ini akan menambah daya dorong. B. Gerak tangan. Posisi awal kedua tangan lurus di atas kepala, kedua telapak tangan saling bertemu dan menempel. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping, cukup tarik ke samping selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Luruskan tangan kembali. C. Gerakan kombinasi tangan kaki dan mengambil nafas. Gerak tangan dan kaki dilakukan bergantian. Pengambilan nafas dilakukan ketika gerak tangan ke samping kiri dan kanan, kemudian kepala mendorong ke atas sambil mengambil nafas. Yang ketiga, gerak renang gaya punggung. Gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerak kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerak mengayun. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang napas dengan mulut atau hidung. Sewaktu berenang gaya punggung, posisi wajah berada di atas air sehingga berenang hanya melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. Sewaktu berlomba berenang, memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah gerak. Berbeda dari sikap start berenang gaya bebas, gaya dada atau gaya kupu-kupu yang dilakukan di atas balok start. Berenang gaya punggung sewaktu berlomba melakukan start dari dalam kolam. Berenang menghadap ke dinding kolam dengan kedua belah tangan memegang pesik, pegang kedua lutut ditekuk di antara kedua belah lengan, sementara kedua belah telapak kaki bertumpu di dinding kolam. Gaya punggung adalah gaya berenang yang sudah dikenal sejak zaman kuno, pertama kali dipertandingkan di Olimpiade Paris 1900. Gaya punggung merupakan gaya renang kedua yang dipertandingkan setelah gaya bebas. A. Gerak kaki. Kaki kanan dan kiri digerakkan naik turun secara bergantian seperti orang yang sedang berjalan, seperti gaya bebas tetapi dengan posisi wajah menghadap ke atas. Kaki digerakkan bergantian dengan cukup cepat agar arah renang Anda tidak melenceng berbelok. B. Gerakan tangan. Posisi awal satu tangan lurus di atas kepala, kemudian langsung mengayuh ke belakang menuju pinggang, kemudian angkat keluar dari permukaan air dan kembali ke posisi awal. Gerakan kombinasi tangan, kaki dan mengambil napas. Kaki terus bergerak seperti pada poin 1 di atas. Dengan gaya ini tidak akan ada masalah kesulitan dalam pengambilan nafas karena wajah kita berada di atas air. Mungkin yang jadi masalah adalah apakah kita sudah sampai ujung kolam atau belum, karena kita tidak bisa melihatnya, mata kita menghadap ke atas. Hal ini bisa diatas dengan menghitung gerak tangan. Bagian keempat, renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kemudian belah lengan secara bersama ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersama menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Udara dihembuskan, kekuatan dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air dan udara dihirup lewat mulut. Ketika kepala berada di luar air, dibandingkan gaya renang lainnya, berenang gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dari berenang. Berenang tercepat gaya kupu-kupu dapat berenang lebih cepat dari berenang gaya bebas. Kecepatan renang gaya kupu-kupu didapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersama. Gaya kupu-kupu adalah gaya renang terbaru dalam pertandingan. Berenang gaya kupu-kupu pertama kali ikut dalam lomba renang pada tahun 1933.
Berbeda dari gaya bebas, gaya dada dan gaya punggung yang umumnya dapat mudah dikuasai pemula perlu waktu lebih lama untuk mempelajari koordinasi gerakan tangan dan kaki di dalam gaya kupu-kupu. Sebagai besar pemula juga menganggap gaya kupu-kupu sebagai gaya sulit untuk dipelajari dibandingkan ketika gaya berenang lainnya. Teknik gerakan yang baru dalam gaya kupu-kupu tidak dapat ditutupi dengan besarnya tenaga yang dikeluarkan berenang. Gerakan kaki. Posisi awal kaki dan paha dengan posisi lurus dengkuk tidak boleh ditekuk juga. Kedua telapak kaki dalam posisi agak berdekatan, angkat rapat. Satu sama lainnya. Kemudian gerakan kedua kaki secara bersama sedikit ke atas permukaan air. Kemudian jatuhkan kedua kaki secara bersama ke bawah hingga memunculkan dorongan ke depan dan pinggul akan terdorong dan naik ke depan. Gerakan tangan. Posisi awal kedua tangan lurus di atas kepala. Kedua telapak tangan berdekatan tapi tidak perlu menempel atau dengan yang lainnya. Kemudian tarik kedua tangan ke bawah secara bersama, terus tarik sampai ke belakang. Kemudian angkat kedua tangan secara bersama keluar dari permukaan air dan ayunkan kembali ke depan. C. Gerakan kombinasi tangan kaki dan mengambil napas. Gerakan kaki seperti pada poin 1 di atas, kemudian gerakan kedua tangan ke bawah secara bersama. Pada waktu gerakan tangan ke bawah inilah saat kita sedikit menaikkan kepala ke atas untuk mengambil napas. Gerakan kaki dan tangan dilakukan bergantian. Oke teman-teman, itu tadi tentang macam-macam gaya dalam olahraga renang. Sekarang kita masuk ke bagian D. Hal-hal yang diperhatikan dalam renang itu dibagi menjadi dua. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum berenang. Yang kedua, hal-hal yang harus dilakukan sesudah berenang. Yang pertama adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum berenang. Melakukan pemanasan untuk mencegah terjadinya kejang-kejang otot pada saat berenang. Pemanasan senam bisa dilakukan dengan cara menggerakkan badan, senam kecil atau dengan berlari-lari kecil. Mandi pada air sencuran yang tersedia sebelum masuk ke kolam renang. Hal ini dimasukkan untuk memastikan bahwa tubuh dalam keadaan bersih dan tubuh dapat menyesuaikan dengan suhu air. Latihan irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk latihan lainnya. Yang kedua, hal-hal yang harus dilakukan sesudah berenang. Membasuh mata agar bersih dari kotoran. Hal ini perlu dilakukan karena air di dalam kolam renang biasanya kotor. Jika telinga kemasukan air, diusahakan air bisa keluar kembali sambil loncat-loncat atau dengan cara yang lain. Keringkan pakaian renang di tempat yang teduh, tidak panas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, salam Franciscus Pace Ebene. Selamat bertemu lagi di lain hari.